Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam. Amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian pembacaan kitab At-Ta'aruf karya Syekh Imaduddin Kyai Imaduddin Usman Al-Bantani di halaman 10 sekarang. Lafadznya adalah wa yuqalu. Bagi teman-teman yang ingin kitabnya bisa beli di Shopee ya banyak, atau bagi teman-teman yang ingin PDF-nya bisa cari di Google, diketik aja At-Ta'aruf dan Mubtadi'in fi Sulikit Tasawuf karya Ustadz Imaduddin Usman, pasti akan muncul. Nah, sekarang lapatnya halaman 10. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fi dharaini ajmain amin. Wa yuqalu, dan dikatakan, ada satu kil, idza ishtagola al ulama'u bi jam'il halali sara al awamu akalata syubhah. Jadi kata Kyai Imad, beliau mengutip dalam kitab, ya salah satu kitab, ada sebuah kil yang mengatakan, ini kan lagi menerangkan tentang ciri-ciri ulama akhirat, dia akan menjadi ulama dunia jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Salah satunya ini yang kemarin itu, yang keempat, sudah masuk yang keempat nih. Nah, ada kil yang mengatakan begini, idza ishtagola al ulama'u, apabila ulama kita sibuk bijamil halali dengan mengumpulkan yang halal. Ulamanya aja sibuk mengumpulkan harta yang halal. Halal nggak subhat gitu kan, nggak, apalagi lebih-lebih haram ya. Ini mah halal, mengumpulkan yang halal. Kalau ulama kita sibuk selalu mencari harta yang halal, nyari apa namanya suara, ikut pemilihan atau dia ikut ceramah dan sebagainya lah. Itu kan halal semua kan, boleh kan. Ketika kamu dakwah ngaji itu kan dapat yang halal kan. Kalau misalnya ada yang ngamplopin itu kan dapat yang halal. Ini ulamanya sibuk seperti itu, jam terbangnya banyak gitu lah. Hingga lupa dia mengintrospeksi dirinya untuk belajar dan untuk hatinya. Maka konsekuensi yang ditimbulkan oleh ulama semacam ini, soro al awamu akalata syubah. Maka orang awamnya, masyarakatnya, pengikutnya, followersnya itu menjadi pemakan yang syubhat. Wa idza soro al ulama'u akalata syubha soro al awamu akalatal haram. Dan apabila ulamanya menjadi pemakan yang syubhat, ini mah ulamanya syubhat, semuanya dimakan. Ya, yang syubhat ya, yang masih samar gitu ya. Soro al awamu akalatal haram, maka orang yang awamnya, masyarakatnya, santri-santrinya memakan hal-hal yang haram. Gitu. Jadi ada hukum kausalitas timbal balik di antara keduanya ya. Jika kiainya memakan yang halal, sibuk mencari duit yang halal, padahal itu boleh ya. Nah, nanti santrinya, masyarakatnya akan memakan uang yang syubhat. Kalau ulamanya memakan uang yang syubhat, maka santrinya, masyarakatnya, ya followersnya mencari makan uang yang haram. Wa idza sara al ulama'u akalatal harami sara al awamu kuffaron. Dan apabila para ulamanya memakan makanan yang haram, sara al awamu kuffaron, maka orang awam menjadi kafir. Naudzubillahi min dzalik. Qala Abu Lais As-Samarqandi, berkata Abu Lais As-Samarqandi, di annal ulama'a idza jama'u al-halala fal awamu yaqtaduna bihim fil jam'i wala yusinuna al-ilma fayaqauna fi syubhah. Karena sesungguhnya para ulama, kata Abu Lais As-Samarqandi, idza jama'u al-halala, apabila sibuk mengumpulkan harta yang halal, fal awamu, maka orang awamnya, santrinya, masyarakatnya, ya followersnya, ya selalu mengikuti ulama tadi, yaktadu nabihi, mereka mengikuti juga dibihim dengan para ulama tersebut. Fil jami' di dalam fil jam'i, di dalam mengumpulkan, wala yusinuna ilma, dan orang membaguskan mereka al ilma kepada ilmunya, dan ilmunya dia tidak ada gitu. Nah, jika ilmunya tidak ada, orang awam mengikuti seperti itu, fayaqauna fi syubhah, maka akan terjatuh orang-orang awam tadi dalam kesyubhatan. Wa amma idza akhadha al ulama minna syubhah wa taharraju anil harami fayaqtadi bihim al juhala'u fala yumayyijuna baina syubhah wal harami fayaqauna fil haram. Dan apabila para ulamanya mengambil dari harta-harta yang syubhat, ya kan, wa taharraju anil haram, dan dia dapat menjaga dari yang haram, iya dia makan harta tapi syubhat, iya dia dapat menjaga yang haram, maka konsekuensinya nanti fayaqtadi bihim al juhalu, orang-orang bodoh masyarakatnya itu mengikuti para ulama cara mengambil hartanya, wala yumayyijuna, dan tidak bisa membedakan baina syubhati wal harami, di antara syubhat dan haram, fayaqauna fil haram, maka jatuhlah nanti mereka para masyarakat, santrinya, orang yang juhal tadi, fil harami, di dalam keharaman. Ngeri ya. Lanjutnya, wa amma idza akhadha al ulama minal haram
fayaktadi bihim al-juhalu wa yadhununa annahu halalun fayakfuruna idastahalu al-harama. Dan apabila para ulamanya mengambil makanan yang haram, mencari harta yang haram, fayaktadi bihim al-juhalu, kemudian para orang-orang bodoh mengikuti, oh ulamanya aja makan harta yang haram. Kemudian orang-orang bodoh ya mengikuti bagaimana pemimpinannya, bagaimana ulamanya gitu. Wa yadhununa annahu halal, dan mereka orang-orang juhal menyangka harta yang dia ambil padahal itu haram itu halalun halal. Maka konsekuensinya fayakfuruna, maka orang-orang juhal tadi pada kafir idza istahalu al-harama, apabila menghalalkan sesuatu yang haram. Itu kata Abu Lais As-Samarqandi. Wa qala Fudailu ibnu Iyad rahimallahu, berkata Fudail ibnu Iyad rahimallahu, semoga Allah merahmatinya, inilah arhamu salasatan, sesungguhnya saya menyayangi tiga orang. Sesungguhnya saya menyayangi tiga kelompok ini nih. Saya itu sangat sayang dengan tiga kelompok ini. Cuman bagaimana lagi gitu. Sayang saya itu tidak bisa tersampaikan. Kata Fudail bin Iyad. Azija kaumin zalla. Ada satu kaum yang agung tapi dia selalu merendahkan dirinya. Wagoniya kaumin iftaqara. Dan ada orang kaya dalam satu kaum tapi dia selalu butuh gitu. Kaya tapi selalu butuh gitu. Wa aliman tulaibu bihi ad-dunya, dan orang yang alim yang mana dunia itu mempermainkannya. Nah, ini tiga yang disayangi oleh Fudail bin Iyad. Wa qala al-Hasanu, dan berkata al-Imam Hasan al-Bisri mungkin ya, uqubatul ulama mautul qalbi. Siksaan para ulama itu matinya hati. Jadi kata Hasan al-Bisri yang dikutip oleh Ustaz Imad, uqubatul ulama mautul qalbi. Siksaan para ulama itu ya matinya hati. Wa mautul qalbi talabud dunya bi'amalil akhirah, dan matinya hati itu mencari dunia dengan amal akhirat. Wa fi akhbari Dauda, dan dalam satu khabar Imam Nabi Daud, hikayatun, ada sebuah hikayat anillahi dari Allah. Kata Allah, inna adna ma asna'u bil alim, sesungguhnya paling rendah-rendahnya sesuatu yang saya perbuat untuk orang alim adalah idza athara syahwatahu, apabila orang alim tadi selalu mengutamakan syahwatnya, ala mahabbati, atas cintaku, kata Allah. Jadi dia hanya mendepankan syahwat, kemudian cintanya sama Allah dikalahkan, Allahnya diduakan gitu. Karena apa? Karena dia selalu mencintai hawa nafsunya. Itu kata Allah ya dalam hikayatnya Nabi Daud, inna adna ma asna'u bil alim, sesungguhnya paling rendah-rendahnya sesuatu yang saya perbuat untuk orang yang alim adalah apabila orang alim tersebut selalu mengutamakan syahwatnya atas cintaku. Enakan an ya. An uhrimahu ladzi zamana jati. Saya, kata Allah, sekalipun saya mengharamkan, mengosongkan padanya ladzi zamana jati, kelezatan munajat kepadaku. Saya kosongkan itu semua karena dia selalu mengutamakan syahwatnya, kelezatan dalam munajat kepadaku, dalam mencintaiku saya hilangkan. Ya Daud, wahai Daud, latas al-ani, jangan bertanya tentangku aliman, mengenai orang alim. Jangan bertanya kepadaku tentang orang alim. Kenapa orang alim jangan tanyakan orang alim seperti itu? Qad askarathu ad-dunya, sesungguhnya dunia telah membuat dia gelo, mabuk. Fayasudduka, maka ia terhalang kepadamu, antariki mahabbati, dari cinta, jalan cinta kepadaku. Mereka itu ulaika quta'ut thariq ala ibadi, mereka itu pembegal jalan atas hambaku. Ya Daud, wahai Daud, idza ra'aita li taliban, apabila engkau melihatku taliban, saat ada orang yang mencari, fakun lahu mencariku, fakun lahu khadiman, maka jadilah engkau pembantu padanya. Ya Daud, wahai Daud, man wadda ilayya hariban katabtuhu jahbada, wa man katabtuhu jahbada lam u'adzibhu abadan. Ini dal ya. Di sini za ya, kayaknya ada salah ngetik nih. Ya Daud, wahai Daud, man wadda, siapa yang mencintaiku hariban, dengan berlari, dia mencintaiku dengan berlari, semangat beribadah kepadaku, kata Allah, katabtuhu habada, maka saya menulis untuknya sebagai orang yang berhasil. Waman katabtuhu, dan barang siapa yang saya tulis, ya orang tersebut habada, dengan suatu keberhasilan, sesuatu dengan perolehan gitu kan, la mu'adzibhu abadan, maka ia tidak akan aku siksa selama-lamanya. Qala Yahya ibnu Mu'ad, Yahya bin Mu'ad berkata, innama yadhabu bahaul ilmi wal hikmah ti idza talaba bihima ad-dunya. Kata Yahya bin Mu'ad, apabila
hilang kewibawaan ilmu dan aforismenya tatkala dunia dicari ketika idza talaba bihima dunya, apabila dunia ia cari dengan ilmu dan hikmah gitu. Apabila dunia dicari dengan ilmu dan hikmah, maka akan hilang itu ilmu dan hikmah tersebut. Wa qala Umar rahimallahu taala idza ra'aitum al-alima muhibban lidunya fattahimuhu ala dinikum fa inna kulla muhibbin yakhuddu fima ahabba. Kata Umar, idza ra'aitumul alim, apabila kalian melihat orang yang alim muhibban, dia mencintai lidunya, mencintai dunia, fahtahimuhu, maka perhatikanlah ia ala dinikum, atas agamanya, atas agama kalian. Kenapa? Fa inna kulla muhib, karena sesungguhnya setiap orang yang mencintai yakhuddu fima ahabba, maka ia akan fokus dengan apa-apa yang ia cintai. Sadisu yang keenam adalah ciri ulama akhirat dan bukan ciri ulama dunia. Asadisu alla yukhallita as-sultana, ia tidak bergaul kepada para pemerintah, sultan. Biqaulihi sabiq, kepada ucapan Nabi yang telah lewat di atas ya, al ulama'u amna'ur rusuli ala ibadillahi malam yukhalitu as-sultana al hadis. Para ulama itu adalah salah satu amanah utusan-utusan atas hamba Allah selagi ia tidak ikut campur atau nimbrung bergaul kepada para sultan yang zalim. Wa qala Sa'id ibnu al-Musayyab, dan berkata Sa'id ibnu al-Musayyab, idza ra'aitumul alima, apabila engkau melihat orang yang alim, yagsha babal umara, datang ngetok-ngetok pintu para ulama, tok-tok-tok, minta proposal, minta deketin lah, ada maunya gitu, fahuwa lisun, maka dia dikatakan pencuri. Wa qala ba'du Amirul Misri, dan berkata sebagian ulama pemimpin Mesir ya, anala a'taqidu, saya tidak berkeyakinan fima yasyikh Misri al-an, dalam masyayikh Mesir sekarang. Saya itu tidak yakin kepada Mesir, para ulama Mesir sekarang gitu ya. Lau masya ahaduhum fil hawa, sekalipun salah satu di antara mereka terbang dalam udara. Faqila lahu, maka ditanyakan, gitu kan, maka ditanya nih Siba'at lahu pada Siba'at, Imada, kenapa kamu bisa seperti itu? Di ani ra'aitahum, karena sesungguhnya saya melihat yajtahiduna, mereka ulama Mesir sungguh-sungguh fi talabid dunya, dalam mencari dunia, aksara mimma najtahidun nahnu fiha, lebih dari apa-apa yang kami sungguhkan gitu. Ya ini masing-masing lagi ya, kembali lagi ya pada diri masing-masing sebenarnya. Nah, semuanya ulama Mesir ya. Qala Abdul Wahab Asy'arani, berkata Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimallahu taala, kata Syekh Abdul Wahab, wa min akhlaqihim, dan dari akhlak-akhlak mereka para ulama ay as-salafi as-salih, itu para ulama saleh, hijruhum, menjauhi mereka menjauhi di akhihim, kepada saudaranya, idza khallata al umara, apabila saudaranya itu ikut campur bergaul sama pemerintah. Fataraddada ila abwabihim, dan bolak-balik ya saudaranya itu atas pintu-pintu mereka, di ghairi daruratin syar'iyyin, tanpa ada alasan darurat ya syariat diajarkan, la limaslahathin, bahkan tidak ada maslahatnya, kakiyamihi, kaya berdirinya dia, akhi bil amri, kelawan perkara perintah, bil ma'rufi, kelawan ma'ruf, wa nahwihi, dan seumpamanya, amalan, karena satu amal, bihadisin, dia datang ke sananya itu emang bukan maslahat atau menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar gitu kan, atau amal yang lain, tapi datangnya itu ya untuk ada maunya. Nah, sampai masuk sabda Kanjeng Nabi, inna fi jahannam wadiyan yuqalu lahu hayhab, sesungguhnya di dalam neraka jahanam itu ada wadiyan, ada lembah, ditanyakan lahu kepada wadi, yaitu namanya hayhab. A'addallahu lil jabirina, Allah mensiapkan wadian itu, hayhab itu, kepada orang-orang yang sombong, wal qura'i al mudahina, dan ahli-ahli pembaca yang hina, alladzina yadkhuluna, yang mana mereka masuk, ala umara iljur, atas pemerintahan, atas presiden yang zalim. Intaha totok atau kaul ya, intaha selesai. Wallahu misawab, nanti dilanjutkan di halaman 11. Semoga istiqomah. Khatam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.